Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mengenal tentang tradisi mitoni. Acara 7 bulanan adat Jawa untuk ibu hamil. Nah, jadi di Indonesia kehamilan selain memiliki banyak mitos, juga memiliki banyak tradisi dari adat budaya di wilayah masing-masing. Tradisi ini telah berlangsung sesuai adat dan budaya setempat puluhan bahkan ratusan tahun. Ada berbagai acara 7 bulanan di berbagai tempat yang berbeda di Indonesia. Salah satu yang paling terkenal adalah mitoni, acara 7 bulanan dalam adat Jawa yang hingga kini masih banyak dilakukan oleh ibu hamil. Nah, mitoni itu dalam tradisi Jawa adalah serangkaian upacara siklus hidup. Mitoni sendiri berasal dari kata am dan pitu. Am menunjukkan kata kerja, sementara pitu berarti 7 atau hitungan yang ketujuh. Dapat disimpulkan bahwasannya mitoni adalah upacara yang dilakukan pada hitungan ketujuh bulan kehamilan. Mitoni dilakukan dengan berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kehamilan diberikan kelancaran dan keselamatan hingga persalinan. Tradisi 7 bulanan atau tingkeban itu juga disebut juga mitoni. Jadi mitoni itu juga kata lainnya tradisi 7 bulanan atau tingkeban. Adalah upacara tradisional selamatan terhadap bayi yang masih berada dalam kandungan ibu hamil selama 7 bulan. Selain itu, terdapat hari-hari yang disarankan. Tentunya, mitoni memiliki hari-hari yang baik untuk dilaksanakan. Bahkan dari berbagai sumber menyatakan bahwa mitoni tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu. Biasanya, waktu yang dipilih untuk upacara mitoni adalah Selasa atau Senin siang hingga malam, atau pada hari Sabtu atau Jumat siang sampai malam. Selain itu, mitoni juga dilakukan pada siang atau malam hari. Sementara itu, mitoni biasanya dilakukan secara sederhana di halaman rumah. Tapi pada zaman dahulu, mitoni ini dilakukan di pasren. Pasren itu adalah tempat di mana kaum petani memuja Dewi Sri atau Dewi Padi. Lalu ada tahap-tahap mitoni. Upacara mitoni biasanya dipimpin oleh orang yang dituakan atau orang yang paling tua di dalam keluarga. Berbagai tahap-tahap mitoni tersebut adalah yang pertama di sini ada sungkeman. Jadi sungkeman itu tahap pertama dari serangkaian upacara mitoni. Sungkeman dilakukan oleh calon ibu kepada calon ayah. Selain itu, calon ibu dan ayah melakukan sungkeman kepada kedua orang tuanya. Sungkeman dilakukan untuk memohon doa restu agar kehamilan lancar dan bayi yang dikandung sehat. Lalu ada siraman. Nah, siraman ini, tahap ini mungkin familiar untuk bunda. Siraman adalah tahap di mana calon bunda dimandikan. Siraman merupakan simbol pembersihan diri, baik fisik maupun jiwa. Air siraman sendiri berasal dari 7 sumber. Lalu terdapat lagi pecah telur. Nah, setelah melakukan siraman, calon ayah melakukan tahapan selanjutnya, yaitu pecah telur. Telur yang digunakan adalah sebutir telur ayam kampung yang ditempelkan terlebih dahulu ke dahi dan perut calon ibu, lalu dipecahkan ke lantai. Proses ini bermaksud agar persalinan nantinya lancar. Lalu ada memutus janur atau lawe. Dalam proses ini, janur atau lawe diikatkan ke perut calon ibu. Lalu calon ayah akan memutus janur atau lawe tersebut. Sama seperti pecah telur, memutus janur atau lawe bertujuan agar persalinan berjalan lancar. Lalu ada lagi brojolan. Nah, berbeda dari dua prosesi sebelumnya. Brojolan adalah prosesi yang melibatkan kelapa gading muda yang diukir gambar Kamajaya dan Dewi Ratih. Prosesi brojolan dimaksudkan agar bayi dapat lahir tanpa kesulitan. Lalu ada lagi pecah kelapa. Nah, proses ini adalah lanjutan dari prosesi sebelumnya. Calon ayah mengambil salah satu kelapa tersebut dengan mata tertutup. Kelapa yang diambil lalu ditempatkan di area siraman dan dipecahkan. Hal ini dilakukan untuk memperkirakan jenis kelamin calon bayi.
Lalu ada ganti busana. Nah, setelah siraman dilakukan, calon ibu akan mengeringkan badan dan mengganti busana yang sebelumnya digunakan. Upacara ganti busana ini akan menggunakan 7 jenis kain yang melambangkan 7 bulan dan harapan bagi si bayi. 7 kain melambangkan yang pertama Sido Mukti, yaitu kebahagiaan. Yang kedua Sido Luhur, yaitu kemuliaan. Yang ketiga Semen Rame, yaitu agar cinta kedua orang tua bertahan selamanya. Yang keempat Udan Iris, agar kehadirannya menyenangkan untuk orang di sekitarnya. Yang keenam itu ada cakar ayam, yaitu mengandung kemandirian. Yang ketujuh kain lurik yang bermotif lasem, yaitu bermakna kesederhanaan. Pada saat pemakaian kain yang keenam, para tamu undangan akan ditanggapi kurang cocok dan yang ketujuh dengan cocok. Lalu ada jualan cendol atau rujak. Nah, selanjutnya adalah prosesi, di mana calon ayah dan calon bunda memeragakan berjualan cendol dan rujak, di mana calon ayah memayungi calon bunda saat berjualan. Uniknya, uang yang dipakai adalah uang koin dari tanah liat atau krewong. Lalu yang terakhir ada potong tumpeng. Serangkaian proses muitoni berakhir dengan potong tumpeng. Tumpeng berisi dari nasi dengan 6 tumpeng kecil di sekelilingnya. Itulah berbagai rangkaian prosesi mitoni acara 7 bulanan adat Jawa. Nah, semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua dan untuk saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.